Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Zakia Fauziah, NIM 59, perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang judul penelitian. Judul penelitian atau permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Judul lebih spesifik dengan buku, bab, dalam buku, kepala berita, dan lain-lain. Identitas atau cerminan dari jiwa seluruh karya penulis, bersifat menjelaskan diri dan yang menarik perhatian dan ada kalanya menentukan wilayah atau lokasi. Penulisan judul penelitian biasanya sudah dirumuskan setelah perumusan masalah penelitian atau batasan dari penentuan masalah yang akan diteliti. Judul penelitian dalam hal ini memiliki beberapa pengertian, di antaranya yang pertama, judul merupakan format kesimpulan atau isi dari seluruh penelitian. Yang kedua, judul merupakan kerangka referensi untuk keseluruhan tesis dan skripsi. Yang ketiga, judul merupakan milik kita sebagai peneliti dan oleh karenanya kita dapat mengklaimnya. Yang keempat, judul memungkinkan peneliti lain untuk kemungkinan mensurvei teorinya. Selain itu, judul penelitian juga memiliki judul penelitian yang lengkap mengandung beberapa komponen. Yang pertama ada sifat dan jenis penelitian, yang kedua ada subjek penelitian, yang ketiga ada objek penelitian, yang keempat ada tempatnya pasti ya, tempat, lokasi, daerah penelitian, yang kelima tahun atau waktu penelitian atau peristiwa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi judul penelitian. Fungsi utama dari judul penelitian bagi penulis adalah sebagai kompas dalam melakukan penelitian atau penentu data yang diperlukan atau sumber yang diperlukan, instrumen dan teknik pengumpulannya bagaimana, dan menyusun laporan riset, pengolahan, penyajian data, dan analisis data. Sedangkan judul penelitian bagi pembaca, fungsi utamanya adalah menunjukkan hakikat daripada objek penelitiannya, wilayah serta metode yang dipergunakan dalam melakukan penelitian atau menyusun tulisannya. Selain itu, fungsi dari judul penelitian antara lain yang pertama merupakan identitas atau jiwa dari sebuah karya tulis. Yang kedua, temanya menjelaskan diri dan menarik sehingga mengundang orang untuk membacanya atau untuk mempelajari isinya. Yang ketiga, merupakan gambaran global tentang arah, maksud, tujuan, ruang lingkupnya. Yang keempat, relevan dengan isi seluruh naskah, masalah maksud dan tujuannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya Rima Mariama akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi judul penelitian. Yang pertama adalah menarik perhatian pembaca. Judul memberikan efek yang sangat signifikan dalam hal mendatangkan pengunjung atau pembaca. Para penyedia jasa menulis artikel bahkan lebih fokus kepada judul ketimbang isi dari sebuah artikel. Yang selanjutnya ada menggambarkan isi artikel. Judul berperan memfokuskan sebuah bahasan sehingga dapat menjadi sebuah stimulus atau rangsangan bagi pembaca. Judul mampu memberikan gambaran tentang informasi yang mungkin saja sesuai dengan hal yang sedang dibutuhkan. Fungsi yang selanjutnya adalah memudahkan pencarian informasi. Judul akan memudahkan mesin pencari dalam mengidentifikasi isi artikel yang sesuai dengan kata kunci yang ditulis oleh pencari informasi. Berkaitan dengan artikel itu, penyedia jasa penulis artikel sehingga biasanya akan memunculkan keyword atau kata kunci di judul sebuah artikel. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian latar belakang masalah. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang kita ingin sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan perlu disertai dengan adanya fakta yang mendukung. Ada pun beberapa hal yang terdapat dalam latar belakang, yaitu yang pertama, kondisi ideal, mencakup keadaan yang dicita-citakan atau yang diharapkan terjadi.
Kondisi ideal ini biasanya dituangkan dalam bentuk visi dan misi yang ingin diraih. Kemudian ada kondisi faktual atau buku yang merupakan kondisi yang terjadi pada saat ini, menceritakan situasi yang menjadi keresahan atau masalah sehingga menjadi dasar yang dilakukan suatu penelitian maupun kegiatan yang dilatar belakangi. Kemudian ada solusi merupakan saran singkat atau penawaran penyelesaian terhadap masalah yang dialami sebelum melangkah lebih lanjut ke pokok pembahasan. Selain itu, latar belakang dapat pula mengandung perbandingan atau penyempurnaan atas tulisan mengenai topik yang sama sebelumnya. Oleh karena itu, latar belakang merupakan suatu bagian penting dalam penulisan karya tulis. Terima kasih.